tawasobil haq wa tawasobil sabar. Jadi pribadi itu agar kesolehannya bisa menyelesaikan problematika manusia, maka mereka harus melaksanakan aktivitas interaksi, bersosial, berdakwah, membangun yang namanya jamaah, membangun yang namanya komunitas. Sehingga yang muncul adalah perasaan, aturan, kemudian juga interaksinya itu diatur dengan hal yang sama, yaitu diatur dengan apa-apa yang Allah dan Rasulnya turunkan, yaitu dengan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqal adzim, shadaqar Rasulul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjalani aktivitas ibadah kita. Salah satunya adalah aktivitas pelaksanaan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Kita berdoa agar puasa kita di hari ini diberikan oleh Allah ridhonya, diterima puasa kita, sehingga insyaallah menjadi bekal kita di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Islam memandang apakah kemuliaan, kesolehan individu itu bisa menyelesaikan problematika umat gitu. Jadi pertanyaannya, apakah seorang yang soleh secara individu itu bisa menyelesaikan problem-problem manusia, problematika umat Islam di dunia ini, termasuk problematika akidah, problematika muamalah, problematika hukum, problematika ekonomi. Maka kita akan bahas secara singkat sesuai dengan yang disampaikan dalam surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kalian diciptakan ya dari jenis laki-laki dan perempuan, berpasang-pasangan ya, agar kalian saling kenal mengenal, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan bersifat sosial. Jadi manusia itu secara sunatullah diciptakan oleh Allah tidak sendiri. Manusia diciptakan oleh Allah menjadi manusia sendiri, kemudian diciptakan pasangannya. Sebagai Nabi Adam diciptakan oleh Allah, kemudian juga Nabi Adam diciptakan juga pasangan hidupnya. Maka digambarkan surat Baqarah itu bagaimana Nabi Adam diciptakan ya, kemudian diberikan oleh Allah ya istri ya, Siti Hawa, sehingga Nabi Adam hidup menjadi manusia yang sosial, berinteraksi dengan manusia yang lain. Maka sungguh tidak akan mungkin seorang yang
personal, individu, pribadi yang soleh, kemudian bisa menyelesaikan perkara-perkara manusia seluruhnya. Jadi apakah setiap manusia itu kemudian kesolehan individu kemudian bisa memunculkan masyarakat yang soleh bersama? Tidak serta-merta seperti itu. Karena memang sunatullahnya manusia itu memiliki sifat berkumpul, sifat sosial. Mereka punya yang disebut dengan naluri untuk saling bersama. Maka yang harus diingat adalah di lanjutan dari ayat tadi, selain mereka diciptakan oleh sosial, diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda cara mereka berinteraksi, warna kulitnya, maka Allah satukan, inna akramakum indallahi atqakum. Maka sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Maka di bulan Ramadan ini Allah memerintahkan seluruh orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berpuasalah kalian, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, agar apa? Kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu, agar apa? La'allakum tattaqun. Jadi ternyata di bulan puasa ini kita melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi ternyata takwa pribadi tidak cukup. Mereka harus senantiasa melaksanakan disebut dengan amal soleh. Ya, karena manusia itu kalau sudah diciptakan oleh Allah itu sebenarnya merugi. Ya, wal asri innal insana fi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang pertama dia beriman, yang kedua dia melaksanakan amal soleh pribadi, lalu yang ketiga adalah tawasobil haq wa tawasobil sabar. Jadi pribadi itu agar kesolehannya bisa menyelesaikan problematika manusia, maka mereka harus melaksanakan aktivitas interaksi, bersosial, berdakwah, membangun yang namanya jamaah, membangun yang namanya komunitas. Sehingga yang muncul adalah perasaan, aturan, kemudian juga interaksinya itu diatur dengan hal yang sama, yaitu diatur dengan apa-apa yang Allah dan Rasulnya turunkan, yaitu dengan Islam. Maka manusia kalau ingin selesai problematikanya di dunia ini, maka mereka harus berinteraksi dengan manusia yang lain dengan cara melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dalam bentuk kehidupan. Jadi sistemnya, interaksinya, perasaannya itu harus disamakan. Jadi dia harus memiliki tolak ukur yang sama. Bagaimana tolak ukur yang sama? Salah satu contohnya adalah ketika masyarakat kemudian memandang satu persoalan dengan pandangan yang sama, sumbernya sama, maka itu menjadi kebaikan bersama. Contohnya adalah ketika kita mengatakan bahwa khamr itu haram, maka seluruh masyarakat harus mengatakan khamr itu haram. Tidak bisa individu mengatakan haram sementara yang lain tidak, dan tidak kemudian diatur oleh sistem yang mengharamkan khamr lalu ada penindakan di dalamnya, ada uqubat, ada hukum gitu. Demikian juga dengan ketika kita mengatakan khurimat alaikumul maitah, diharamkan pada kalian bangkai, darah, wa khinzir, dan kemudian daging babi. Maka ketika itu haram, maka seluruh manusia umat Islam memandang perkara itu dengan cara yang sama. Maka perasaannya sama, hukumnya sama, peraturan sama, interaksinya diatur, diurus dengan hal yang sama. Maka insya Allah kalau kemudian pribadi memahami, mau belajar, mau melaksanakan yang namanya hukum-hukum Allah, memahami mereka apa itu hak dan kewajiban manusia, kemudian mereka berinteraksi dengan
sesuai dengan ukuran-ukuran yang Allah berikan, mana yang halal, mana yang haram. Kemudian mereka melaksanakan itu bersama, maka problematika umat itu akan sama. Ini nampak dalam hal ketika kita menyelenggarakan yang namanya jenazah. Jenazah itu kewajiban kifayah, semuanya sama. Yang tidak melaksanakan kena dosa. Harus dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Prosesnya sama. Semuanya memandang perkara yang sama. Demikian juga pada hal-hal ibadah, hal-hal pelaksanaan dan hukum-hukum yang lain. Saya kira itu insya Allah kita belajar dari apa yang sudah disampaikan tadi. Semoga Ramadan ini penuh dengan barokah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.